Kerinduan kami ya Tuhan malam hari ini. Kami rindu masuk lebih lagi di hadirat-Mu Tuhan, berjumpa dengan-Mu pribadi lepas pribadi ya Tuhan Yesus. Malam ini kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Kau pakai setiap kami Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan,
sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus dalam hidupku selalu.
Yesus, ku puji
kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Kau baik Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Yesus, malam hari ini Tuhan, kami mau duduk diam mendengarkan firman kebenaran, firman-Mu Tuhan Yesus. Kau
buka setiap mata telinga kami Tuhan, supaya firman yang Tuhan sampaikan boleh menjadi kekuatan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu kekasih Tuhan yang tetap setia di dalam persekutuan di mana kita mencari kehendak Tuhan dalam kehidupan kita di sesi Worship Nights pada malam hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur bahwa sampai pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Kita boleh mencari Tuhan, kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Meskipun kita tidak bisa pungkiri di dalam kehidupan kita di masa mendatang ada banyak hal yang membuat saudara dan saya mungkin harus berada di dalam kesukaran atau berada di dalam ketakutan. Ketakutan ketika kita memang sedang menghadapi, dan ketakutan itu adalah memang sesuatu yang membuat saudara dan saya memang benar-benar harus takut. Maka itu adalah suatu hal yang wajar. Tetapi ketika saudara dan saya hari demi hari diwarnai dengan sebuah ketakutan, nah itu yang perlu menjadi suatu hal yang perlu saudara dan saya selesaikan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketakutan itu pasti akan kita alami, persoalan itu pasti akan kita alami dalam kehidupan kita hari-hari mendatang. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita tetap meyakini bahwa Tuhan itu punya kedaulatan dalam kehidupan saudara dan saya untuk saudara dan saya diizinkan menghadapi ketakutan, atau saudara dan saya belajar bersama dengan Tuhan menghadapi segala ketakutan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama pada malam hari ini. Kita tidak perlu seharusnya untuk benar-benar mengalami yang namanya kekhawatiran atau ketakutan dalam kehidupan kita. Mengapa? Saya akan berikan judul firman Tuhan pada malam hari ini, yaitu bersukacita di dalam persoalan. Kita akan membaca di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-24 dan Yakobus pasal yang 1 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-4. Saya bacakan demikian firman Tuhan, Matius pasal yang ke-8 ayat 24. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Yakobus pasal 1 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat dikatakan demikian, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, lewat firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini, saya berikan judul, mengapa saudara dan saya perlu untuk tetap bersukacita sekalipun kita menghadapi persoalan. Ya. Kenapa saudara dan saya, Yakobus mengajar kepada kita supaya kita tetap bersukacita sekalipun kita menghadapi persoalan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara dari Matius, kita berbicara mengenai seorang nahkoda, dan berbicara di dalam Yakobus adalah berbicara di mana saudara dan saya menjadi orang-orang yang handal, menjadi orang-orang yang qualified menghadapi tantangan, menghadapi persoalan. Saudara, nahkoda, pahlawan atau juara yang tangguh itu tidak lahir di laut yang tenang, di medan tempur yang mudah, dan di medan laga yang enteng. Tetapi para orang-orang yang hebat itu lahir di laut yang penuh dengan ombak dan badai, lahir di medan tempur yang berat dan lawan-lawan yang berat. Mereka menjadi handal. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang terbiasa struggle,
Mereka menjadi orang-orang yang biasa berjuang, sehingga kehidupan mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Itu sebabnya malam hari ini saya berikan judul sekali lagi bahwa kita perlu untuk bersukacita di dalam persoalan kita. Ada 3 hal yang saya sampaikan pada malam hari ini. Yang pertama yaitu mengapa kita perlu untuk tetap bersukacita di dalam persoalan kita. Karena yang pertama, persoalan itu menjadikan hidupmu kuat dan bisa menjadi orang percaya yang diandalkan dan dibanggakan oleh Tuhan. Nah, itu penting buat saudara dan saya. Kita menjadi orang Kristen kalau hanya sekedar Kristen, Tuhan tidak bangga dengan kehidupan kekristenan saudara, maka apalah artinya? Tetapi ketika saudara dan saya menjadi orang percaya dan Tuhan bangga akan kehidupan kita, ya, maka kita adalah orang yang paling berbahagia. Kenapa? Karena kita dipakai oleh Tuhan, kita diangkat oleh Tuhan, bahkan kita itu dipamerkan oleh Tuhan dalam sebuah etalase mungkin saudara ya. Jadi kita dipandang oleh dunia ini, kita dipandang seperti ketika Tuhan berkata kepada setan, ketika setan datang, ketika setan tiba-tiba tahu ada di hadapan Tuhan, Tuhan berkata, "Hai setan, tahukah kamu hambaku Ayub? Ya. Dia adalah orang yang benar, dia adalah orang yang saleh." Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kenapa Tuhan sampai bisa bangga terhadap Ayub? Karena saya percaya bahwa Ayub ini berjuang di dalam kehidupan yang benar, di tengah-tengah keadaan, di tengah-tengah orang-orang, di tengah-tengah zaman yang bengkok, zaman yang tidak karuan. Tetapi Ayub berjuang di dalam kebenaran. Itu sebabnya Tuhan tidak eman-eman ketika Tuhan berkata kepada iblis, "Lihat hambaku Ayub." Nah, mari kita bersama-sama di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Mengapa saudara dan saya perlu untuk tetap bersukacita sekalipun kita menghadapi persoalan, menghadapi masalah? Karena Tuhan mau menjadikan hidup saudara dan saya ini adalah orang-orang yang kuat, orang-orang yang nantinya bisa dipamerkan oleh Tuhan dengan kuasa kegelapan atau apapun saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita bisa dibanggakan oleh Tuhan. Nah, siapa orang tua yang tidak bangga ketika anak-anaknya berhasil? Ketika anak-anaknya hebat? Siapa yang tidak bangga? Demikian pula Tuhan, dengan adanya persoalan, dengan adanya masalah, dengan adanya kesukaran dalam kehidupan kita, tujuan Tuhan yang pertama yaitu karena Tuhan ingin supaya saudara dan saya kuat. Dan ketika saudara dan saya menjadi orang yang lolos, menjadi orang yang kuat, Tuhan bangga, Tuhan bangga, Tuhan senang untuk memamerkan kehidupan saudara dan saya. Ini Tuhan ingin supaya saudara dan saya menjadi orang-orang yang hebat, menjadi orang-orang yang hebat, menjadi orang-orang yang kuat, ya, orang-orang yang struggle, orang-orang yang mau berjuang terus di dalam segala persoalan. Jangan mudah putus asa, jangan mudah berkata, "Aku tidak bisa, aku tidak mampu, wah aku kalah." Tapi mari kita bersama-sama menjadi orang Kristen, bersuka di dalam kesukaran, karena saya percaya ketika saudara dan saya mampu untuk menghadapi itu dengan sukacita, engkau justru akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Ya, itu yang Tuhan mau, yaitu bahwa yang pertama, Tuhan rindu dalam kehidupanmu untuk menjadi orang-orang yang nantinya bisa dipamerkan oleh Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa firman Tuhan menyuruh kita untuk kita bersuka sekalipun kita berada di dalam kesukaran, sekalipun kita berada di dalam kesulitan. Yang kedua, hanya orang yang terbiasa struggle, orang yang biasa berjuang, yang tahu arti sebuah penyerahan. Ada banyak kita mendengar hamba-hamba Tuhan berkata, "Mari berserah kepada Tuhan, mari berserah kepada Tuhan." Tetapi sesungguhnya ada banyak orang Kristen yang tidak mengerti secara persis arti daripada sebuah penyerahan. Nah,
lewat persoalan, lewat masalah, lewat kesukaran demi kesukaran yang saudara dan saya harus hadapi, itu diharapkan oleh Tuhan saudara dan saya menjadi orang-orang Kristen yang pada akhirnya ngerti arti sebuah penyerahan. Dulu saya bekerja di pengeboran sumur. Setiap kali mengebor pasti ada saja masalah. Nah, masalah-masalah yang ringan kami akan segera bisa mengatasi. Tapi satu kali kami menghadapi persoalan yang cukup berat. Mata bor bersama dengan batang-batang besi itu sudah masuk kurang lebih 9. Jadi 9 kali 6 berarti sudah cukup dalam, saudara ya. Nah, pada saat seperti itulah ternyata batang yang ketujuh ketika kita mau masukkan itu lepas. Jadi untuk kami mengangkat besi, batang-batang besi dan beserta dengan mata bor yang sudah masuk itu akan sangat sukar sekali. Kami bersama dengan tim mulai berpikir bagaimana caranya. Kita sudah coba 1, 2, 3 persoalan ini tidak mampu kami atasi. Lalu pada saat malam kami berdoa. Ya, kebetulan saya beserta dengan kepala regu saya dan satu orang lagi adalah orang Kristen. Maka kami berdoa, Tuhan tolong bagaimana caranya. Lalu di situ ketika kami berdoa, waktu itu belum dapat. Tetapi pada saat pagi-pagi ketika kami mau untuk menyelesaikan, Tuhan berikan cara. Dan cara itulah yang kemudian kami pakai. Dan saat dimana kami sudah tidak tahu harus berbuat apa, sudah tidak ngerti harus melakukan apa, maka kami datang kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan buka jalan, ternyata persoalan yang kami anggap sebagai suatu persoalan yang rumit, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak bisa. Ternyata ketika Tuhan buka jalan, hanya satu hal yang sebenarnya ketika mungkin orang sudah ngerti, wah ternyata kok simple. Nah itu yang kami alami, saudara. Jadi ketika kami sudah putus asa, kami sudah tidak ngerti harus berbuat apa, maka kami berserah kepada Tuhan. Dan saat Tuhan buka jalan, Tuhan begitu gampang. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang kedua, mengapa firman Tuhan menyuruh kita untuk tetap bersuka cita sekalipun saudara dan saya berada dalam kesukaran. Kesukaran demi kesukaran itu akan melatih kita untuk kita menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang struggle, mau berjuang terus. Yang kedua, hanya dengan orang-orang yang struggle itu kita ngerti ketika mereka sudah tidak berbuat apa-apa, sudah tidak bisa berbuat apa-apa, akal ini sudah tidak bisa, akal itu sudah tidak bisa, ini sudah tidak bisa, itu sudah tidak bisa, maka kita tahu disitulah kami harus berserah. Sama juga dengan Petrus, saudara dikasih oleh Tuhan. Petrus bisa dipakai oleh Tuhan luar biasa. Diawali ketika Petrus menyangkal akan Tuhan Yesus. Sampai bersumpah aku tidak mengenal. Tapi ketika Tuhan Yesus sudah bangkit, menemui Petrus dan bertanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab, Tuhan, aku mengasihi engkau. Tuhan berkata kedua kali, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab sekali lagi, Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Tapi Tuhan rupanya terus bertanya, Petrus yang ketiga kali, apakah engkau mengasihi aku? Dari situ Petrus nangis. Petrus sudah tidak tahu harus berkata apa lagi kepada Tuhan. Tapi Petrus kemudian tetap berkata, Tuhan,
engkau tahu aku mengasihi engkau. Dan ketika sudah diketahui bahwa Petrus berserah penuh kepada Tuhan, maka Petrus dipakai Tuhan luar biasa. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, hanya orang-orang yang pernah berjuang dengan sungguh-sungguh, orang yang sudah berusaha dengan sungguh-sungguh, namun ternyata mentok, ternyata sudah tidak bisa, maka disitulah kita akan mengerti yang namanya berserah kepada Tuhan. Nah, itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ketika kita menjadi orang yang tidak berjuang, dikit-dikit berserah, padahal kita belum melakukan apa-apa. Yang Tuhan mau adalah benar-benar ketika saudara dan saya sudah berjuang, sudah melakukan apa yang harusnya kita lakukan, namun ternyata tidak bisa. Disitulah kita ngerti arti sebuah penyerahan. Nah, Tuhan mau supaya saudara dan saya benar-benar menjadi orang Kristen yang pada akhirnya saudara sampai berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku sudah tidak tahu harus berbuat apa. Tapi aku tahu bahwa Engkau Allah yang berkuasa. Aku berserah kepadamu. Dan itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita menjadi orang-orang percaya yang terus memiliki penyerahan yang sungguh di hadapan Tuhan. Mengapa firman Tuhan menyuruh kita untuk bersuka? Karena ketika saudara dan saya dilatih oleh Tuhan, kesukaran demi kesukaran, kesukaran demi kesukaran, itu justru membuat saudara dan saya menjadi orang Kristen yang handal. Itulah sebabnya mari kita bersama-sama. Tuhan rindu penyerahan yang sungguh-sungguh terjadi dalam kehidupan kita. Yang ketiga, saudara dikasih oleh Tuhan, mengapa firman Tuhan menyuruh kita, menginginkan kita supaya kita tetap bersuka sekalipun kita menghadapi persoalan, menghadapi masalah. Kita ambil dari Matius, dari cerita murid-murid yang diterpa oleh gelombang. Ketika mereka diterpa oleh gelombang, mereka sudah ketakutan, mereka bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi bagi mereka yang memang sudah terbiasa dengan laut, maka mereka membuang segala sesuatu. Mereka buang air yang masuk ke dalam perahu. Mereka sudah lakukan segala sesuatu, namun mereka kalah dengan yang namanya ujian itu. Dengan yang namanya air yang masuk ke dalam perahu. Tapi dalam keadaan seperti itulah mereka lalu ingat Yesus di mana. Ternyata Yesus sedang tidur. Nah, apa yang saya mau ambil saudara dikasih oleh Tuhan, mengapa firman Tuhan menyuruh kita untuk bersuka di dalam setiap persoalan yang saudara dan saya hadapi. Yang ketiga adalah sadarilah bahwa perjalanan kapal kehidupanmu itu bersama nahkoda yang handal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Perjalanan seperti apapun yang saudara dan saya hadapi, kesukaran seperti apapun yang saudara dan saya hadapi, sadarilah engkau memang harus berjuang. Engkau memang dilatih oleh Tuhan supaya saudara menjadi orang yang terbiasa berjuang, supaya saudara dan saya ngerti yang namanya penyerahan. Yang ketiga, supaya saudara dan saya tahu bahwa di dalam kehidupan saudara dan saya, di tengah gelombang, di tengah persoalan, saudara dan saya tidak sendiri. Ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Jadi yang ketiga, sadari bahwa perjalanan kehidupan saudara dan saya, kapal hidup saudara dan saya ini bersama dengan seorang nahkoda yang luar biasa. Artinya seberat apapun masalahmu, ada Tuhan yang selalu siap menolongmu. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, Anda ketika kita berada di dalam kesukaran, kenapa kita perlu untuk tetap bersuka? Karena sebenarnya ketika saudara dan saya ada di dalam kesukaran yang besar, saya tidak habis pikir saudara, ada Tuhan loh di dalam perahu itu. Tapi kenapa mereka bisa ditimpa oleh gelombang? Karena Tuhan izinkan, saya percaya Tuhan izinkan. Supaya mereka ngerti bahwa di dalam kapal itu ada seorang nahkoda yang mampu mengatasi segala persoalan.
Itulah Yesus yang saudara dan saya percaya. Jadi yang ketiga, sadari perjalanan hidupmu, apapun persoalannya, ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Ada Tuhan yang selalu mau menolong kita. Dan terlebih lagi yaitu bahwa supaya saudara dan saya ngerti bahwa di dalam segala persoalanmu, saudara dan saya itu tidak sendiri. Ketika saudara dan saya ada dalam keadaan seperti itu, Tuhan sebenarnya dekat dengan hidup saudara dan saya. Tuhan sebenarnya ada bersama dengan kita. Hanya karena seringkali saudara dan saya mungkin kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Mungkin kita tidak menyadari bahwa Tuhan yang saudara dan saya sembah, saudara saya percaya itu adalah Tuhan yang selalu ada. Saudara undang atau tidak, kita sungguh-sungguh saudara dikasih oleh Tuhan. Maka Tuhan itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Tuhan selalu ada di dalam persoalanmu. Tuhan selalu ada dalam sakit penyakitmu. Tuhan selalu ada untuk memberikan kekuatan. Terlebih lagi, Dia mau menolong saudara dan saya. Akhirnya saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadilah mempelai yang dewasa, karena hanya dengan kedewasaan itulah ciri dari seorang calon mempelai. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus.
tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur malam hari ini Tuhan kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kami boleh mendengar sebagian dari firman-Mu Tuhan. Tuhan tolong kami ketika kami sedang dalam persoalan, kami berada dalam masalah, seringkali kami tidak mampu untuk bersuka cita. Tetapi firman-Mu mengajar kepada kami supaya kami tetap memiliki sukacita sekalipun kami berada dalam persoalan. Dan karena ternyata bahwa Tuhan menghendaki sesuatu terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu, setiap orang-orang percaya, mereka yang mengandalkan Tuhan, mereka yang hidup dengan Tuhan, maka mereka akan dilatih oleh Tuhan dengan berbagai macam kesukaran, supaya mereka menjadi orang-orang yang ngerti akan Tuhan. Supaya mereka menjadi orang-orang yang handal, mereka menjadi orang yang pada akhirnya ngerti berserah kepada Tuhan. Dan biarlah dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu Tuhan, mereka benar-benar menjadi orang-orang yang benar-benar menjadi seperti yang Kau ingini. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, sebentar kami akan mengakhiri, dan Hamba mengangkat tangan berdoa. Biarlah kiranya Tuhan setiap anak-anak-Mu, Tuhan Engkau memberikan kepada mereka kekuatan, sejahtera, sukacita, kedamaian, ketentraman, dan biarlah mereka terus ada di dalam kasih karunia-Mu. Kasih yang tak pernah berakhir itu selalu ada di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, dan kami percaya pada malam hari ini Tuhan kiranya Engkau terus melimpahkan berkat-Mu. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyinari kami dengan kuasa-Mu, dengan wajah-Mu, dan biarlah Engkau memberikan kasih karunia yang luar biasa itu dalam setiap kehidupan kami masing-masing, dan biar kami bisa terus menjadi orang-orang yang selalu memuji-muji Engkau di dalam segala keadaan kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.